Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ala kulli hal, amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu, stay di rumah aja ya. Oke, masuk pembahasan kita, materi pertama yaitu mengenai filsafat pendidikan bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Teman-teman bisa melihat di sana tertulis model struktural dari Blackington and Peterson tahun 1968. Di sana ada landasan-landasan mengenai filsafat, psikologi, sosiologi yang terhubung dengan pendidikan itu sendiri. Landasan filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Kata filsafat, di sana tertulis ada philosophia yang berasal dari bahasa Yunani. Philo artinya cinta, dan sophia adalah bijak, pandai, atau cendekia, pengertian mendalam. Maksudnya di sini adalah filsafat itu adalah cinta pada kebijakan. Contohnya, saya mengatakan hidup harus bermanfaat bagi orang lain dan dunia. Nah, hal inilah adalah contoh sederhana tentang filsafat seseorang. Saya meyakini bahwasanya hidup harus bermanfaat bagi orang lain dan dunia saya. Objek filsafat. Objek filsafat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, objek material. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu adalah Tuhan, alam, dan manusia. Kedua, objek formal. Objek formal atau sudut pandang pendekatan filsafat adalah dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu, yang mana hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya atau yang sejati, bukan yang bersifat kebetulan. Sebagai contoh, manusia salah satu objek kajian ilmu dari filsafat. Manusia dapat dikaji dari sudut interaksinya dalam hidup bermasyarakat. Hal ini merupakan sudut pandang sosiologi. Manusia juga dapat ditinjau dari sisi kejiwaannya. Hal ini merupakan sudut pandang psikologi. Akan tetapi, manusia dapat pula dibahas dari sudut pandang yang hakiki. Hal ini merupakan sudut pandang filsafat. Maka dari itu, objek formal di sini adalah kajian menurut sudut pandang hakikatnya. Oke, next mengenai cabang-cabang filsafat. Teman-teman bisa membaca ada beberapa cabang-cabang filsafat dari logika, metodologi, metafisika, kemudian
epistemologi, biologi kefilsafatan, psikologi kefilsafatan, antropologi kefilsafatan, sosiologi kefilsafatan, etika, dan estetika. Di slide berikutnya, inilah cabang-cabang filsafat yang teman-teman dapat pelajari di rumah. Kita mengetahui bahwasanya filsafat ini juga mempunyai ciri berpikir tersendiri, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Ciri radikal yang merupakan ciri pokok filsafat. Dua ciri lain yaitu sistematis dan universal juga terdapat pada ilmu-ilmu empiris maupun ilmu agama yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada, baik itu manusia, alam, semesta, dan Tuhan. Dan secara historis, filsafat adalah induk segala ilmu. Sebelum ilmu-ilmu berkembang dan mempunyai nama-nama sendiri seperti sekarang, dahulu kebenaran rasional yang direnungkan dan ditemukan orang dinamakan filsafat. Masuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan. Pendidikan adalah usaha dan proses yang disadari untuk mengembangkan potensi dan kepribadian manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Maksudnya proses adalah suatu usaha sadar, terencana, dan disengaja. Jadi pendidikan ini yaitu sesuatu yang kita kehendaki, sesuatu yang kita inginkan. Ada maksud dan tujuan secara eksplisit maupun implisit dari pihak pendidik, yaitu kita sendiri atau teman-teman. Contoh, saya menyapu halaman. Nah, saya menyapu halaman ini adalah sesuatu yang saya hendaki, karena saya ingin halaman rumah saya bersih. Maka dari itu saya menyapunya. Begitu pula dengan pendidikan. Teman-teman, pendidikan bisa terlaksana jika kita inginkan, kita sadari bahwasanya kita ingin mengetahui pendidikan itu sendiri. Kita ingin mengetahui sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya. Itulah yang dinamakan pendidikan. Menurut undang-undang, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, disinilah tertulis berilmu. Maka dari itu,
Jika kita mendapatkan pendidikan dari seorang tenaga pendidik maupun pendidikan yang ada di luar sekolah, kita akan mendapatkan ilmu yang belum kita ketahui. Setelah kita mengetahui apa arti filsafat itu sendiri, apa arti pendidikan, masuk pada pengertian selanjutnya yaitu filsafat pendidikan. Filsafat salah satu landasan dari semua pemikiran tentang pendidikan. Filsafat mencari kebenaran substansial, kebenaran sejati. Kebenaran sejati menjadi landasan semua pemikiran dan praksis pendidikan. Maksud dari kebenaran sejati, kebenaran substansial meliputi nilai-nilai kebaikan, kecerdasan, keadilan, kejujuran, kerukunan, kemanusiaan, kesejahteraan, ketuhanan yang akan menjadi arah, pegangan, dan pedoman hidup bagi kita, sehingga kita mengetahui akan kebenaran sejati untuk kehidupan kita sendiri. Di sini ada pohon penelitian, teman-teman bisa melihat Philosophy of Science. Selanjutnya mengenai hubungan filsafat dan pendidikan, bahwasanya menurut Bernardin tahun 1994, filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Dewey juga mengemukakan seorang filsuf Amerika yang sangat terkemuka mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Nah, ruang lingkup kajian filsafat pendidikan yaitu bagaimana merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan, kemudian merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, seterusnya merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan, kemudian hubungan filsafat, pendidikan, dan teori pendidikan, lalu hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan, sistem pendidikan, dan terakhir yaitu merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, inilah review materi kita pertama yang mengenai filsafat pendidikan. Apabila ada yang kurang paham, boleh bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.